Saya jangan dibentak. Saya jadi takut. Banyak deh cerita. Sebenarnya si Diana ini pengusaha apa penjajah sih? Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi sorotan karena disebut memotong gaji karyawannya apabila pergi sholat Jumat. Kasus ini sendiri mencuat menyusul isu penahanan ijazah 31 karyawan yang dilaporkan ke DPRD Surabaya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Dr. Akmarawita Kadir yang menyebutkan adanya dugaan karyawan di UD Sentosasil dipekerjakan dengan tidak sepatutnya. Gaji karyawan yang melaksanakan sholat Jumat diduga dipotong. Selain itu, ada juga dugaan penyekapan. Dalam rapat dengar pendapat dihadiri sejumlah pemilik UD Sentosasil Jan Huadiana, sejumlah mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur. Terkait gaji dipotong, salah satu karyawan non-muslim di UD Sentosasil bernama Peter mengakui dirinya mengetahui teman-teman muslimnya mengalami pemotongan gaji jika menjalankan sholat Jumat. Peter menerangkan dari gaji harian Rp80.000, pemotongan mencapai 12,5% atau sebanyak Rp10.000. Di samping pemotongan sholat Jumat, Peter juga mengungkapkan ada potongan gaji karena tidak masuk kerja. Potongannya bahkan mencapai 2 kali gaji per hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selain diduga tahan ijazah, perusahaan Jan Huadiana denda karyawan yang sholat Jumat lebih dari 20 menit. Ini gue ngeliat beritanya dari akun X Studio Media ya. Jadi gue bukan nyebarin hoax atau gimana, cuman nge-share beritanya aja. Dan kalau boleh menanggapi, ini perusahaan parah ya. Gue sendiri bukan muslim, tapi gue kalau kerja sangat-sangat menghormati teman gue yang muslim yang mau sholat, baik itu cowok maupun cewek. Even gue bahkan hafalin ya, kalau cowok tuh Jumat harus sholat Jumat. Jadi kayak gue udah pasti nggak ajak dia meeting di jam dia sholat Jumat. Atau misalnya cewek dia mau bilang, sorry Will, gue mau ada waktu sholat, pasti gue persilahkan. Kalau perlu gue cover dulu kerjaan dia pasti sholat. Ini kayak perusahaan sih nggak oke banget ya menurut gue. Kerja tapi kita juga harus ngehargain agama orang sih. Korbannya kan udah jelas, Isnaker udah, wakil wali kota sudah, DPRD sudah, semua orang udah ditemui terkait masalah penahanan ijazah salah satu perusahaan. Sebenarnya dia itu sudah tidak ada jalan keluar, mentok, kemampuan kekayaan sudah tidak bisa diandalkan, kasusnya sudah viral, dia jatuhnya terjebak dengan perkataan. Kalau ijazahnya mau dikasih, bisa jadi dia akan dipidanakan. Kalau tetap berkilah dan bertahan, takutnya orang-orang yang ada di sekeliling dia itu, orang-orang yang sangat menginterogasinya, bisa kesetanan. Semoga masalah penahanan ijazah ini segera menemukan titik terang. Kalau yang salah segera saat, yang benar tolong dimaafkan. Salam. Menyari tingkah si Diana ini. Pak, saya jangan dibentak. Pak, saya jadi takut. Drama. Orang itu tempat kau sendiri, kok orang rame, banyak kamera, tangan kau dipegang rupanya, diikat kan enggak? Saya jangan dibentak. Saya jadi takut. Banyak deh cerita. Sebenarnya si Diana ini pengusaha apa penjajah sih? Diana kekasihku. Udahlah Diana, banyak ada cerita kau, denial kau, drama kau. Tahu kau segala aturan yang terjadi di dalam perusahaanmu itu, aturan yang dilaksanakan oleh karyawanmu, manajermu, stafmu, itu kan dari kau, ya kan? Mereka melakukan itu karena apa? Aturan SOP dari perusahaanmu. Kau adalah seorang pengusaha dan kau akui itu. Tapi di mataku kau adalah seorang penjajah. Diana itu penjajah. Nih kau laporkan aku Diana. Ibu Diana. Halo Ibu Diana. Ibu Diana, betulkah Anda seorang pengusaha? Tidak, Anda penjajah. Kacau, ada-ada aja ya. Perusahaan nahan ijazah asli milik karyawan padahal sudah resign, sudah tidak bekerja. Di hadapan negara aja bisa berani ngelawan seperti ini, di hadapan petugas tuh. Kenapa berani seperti itu? Tindak tegas saja ya. Ini perizinan usahanya dicabut aja, nggak usah berbelit-belit. Perizinan usahanya dicabut,
IMB-nya cabut. Itu kan pabrik itu pakai gedung itu kan, cabut IMB-nya ya, izin mendirikan bangunannya dicabut. Bila perlu sertifikat tanah juga cabut biar tidak dioperasikan lagi. Surat izin usaha perdagangannya atau SIUP-nya itu dicabut juga ya. Kalau perusahaan itu ekspor impor, cabut juga izin ekspor impornya. Kasih sanksi lah ya. Percuma debat-debat sama pemilik perusahaan yang egonya seperti itu. Di depan petugas perwakilan negara itu, mewakili negara aja dia masih tidak kooperatif, masih melawan. Hajar habis aja, nggak usah dikasih ampun. Perusahaan kayak gini merugikan masyarakat, merugikan lingkungan, merugikan banyak pihak ya. Itu aja dari saya. Salam waras, salam 2 gigi. Ini orang siapa sih sebenarnya? Ya, wakil wali kota ke sana dicengin, bahkan dikatakan dipanggil DPRD, ya, piring juga dicuekin, tidak digubris, bergaya, belagu. Datang wamen, sampai sekelas wamen datang ke sana membawa perwira polisi loh yang dibawa ke sana, ya. Itu juga dengan tenang dia, ya, juga ngeles, tidak digubris, ya. Jadi menurut saya ini segera Pak Wali Kota laporkan segera. Dugaan saya dia begini ini karena dia menganggap hanya melanggar perda. Jadi hanya tipiring saja, ancaman hukumannya 6 bulan. Ya. Jadi menurut saya laporkan dengan pasal 372 penggelapan KUHP, ya, biar dia kapok, ya. Kalau nanti akan dibuktikan, itu akan diperiksa kan sama penyidik apakah benar dia telah menggelapkan sertifikat itu atau bagaimana cerita sebenarnya, ya, dikonfrontir semua pihak. Tapi kalau korbannya seperti dengan banyaknya seperti itu, saya yakin, ya, menurut saya ini ada persoalan di dalam perusahaan. Warga, siapa nih yang tadi siang sama kayak gue mampir di labnya Bapak Cak Armuji yang terkait mediasi soal penahanan ijazah mantan karyawannya oleh salah satu perusahaan di Surabaya? Kirain udah kelar ini kasus. Lah, masih alot banget. Bahkan Pak Cak Armuji nyampe ngebawa wamen, wakil menteri. Dari pertama datang aja lama banget nunggu di luar. Pas mau buka gerbang aja dari dalam tuh susah banget. Entah males, tah emang gerbangnya susah dibuka, saking seretnya, banyak karatannya kali. Udah gitu lucu banget alasannya tuh, katanya apa, saya ini dipitnah. Ya Bu, mau dipitnah gimana? 1 orang 2 orang lah, itu banyakan yang speak up, yang pada ngelapor terkait ijazahnya pada ditahan. Kirain ditanya lagi siapa yang bagian penerimaan datanya itu, katanya Ibu Pero, tapi Ibu Peronya udah resign. Tahu-tahu ketahuan juga Bu Peronya ada di ruangan sebelah. Entah ngumpet tah gimana, pokoknya Bu Pero yang resign itu ada di ruangan sebelah. Terus ngeles lagi, emang salah katanya kalau orang yang sudah resign berkunjung ke sini buat main. Dipanggil lah tuh, terus ditanya, Ibu kenal nggak sama mantan karyawan ini? Katanya Ibu yang bagian menerima ijazahnya mereka pas saat masuk. Terus bilang juga tuh si mantan karyawan, nggak hanya ijazah aja Pak, tapi bersama SKCK. Kalau tuh mantan karyawan bohong, dia nggak bakalan tegas kayak begitu, nggak bakalan dia ngomong tegas, pasti dia takut. Di situ si ibu yang pakai masker tuh ngomong nggak kenal dan nggak pernah merasa menerima katanya. Terus aja diulik-ulik, diputar-putar tuh pertanyaan sama Bapak Wamen. Ujung-ujungnya kecelatat juga, lupa katanya, entah di mana, lupa naruh apa gimana itu. Udah Bu, sekarang mah ngaku aja udah, yang bener ya bilang bener, yang salah ya bilang salah, nggak usah ditutup-tutupin, ngebela bosnya segitunya. Giliran dibentak sama Pak Wamen, Bapak kenapa bentak-bentak saya, kata Ibu Dek. Habisnya ibunya banyak bohong, katanya bener. Jangankan Pak Wamen, gue aja di rumah yang ngeliat liatnya udah kesel banget, gemes banget. Gue kalau ada di situ udah gue jambak tuh. Udah gue tarik rambut palsunya dari belakang. Bener kata Pak Wamen, mereka itu cuma minta ijazahnya aja kembali, bukan minta duit. Susah amat ngebalikin tuh ijazah. Jangan-jangan tuh ijazah hilang karena sembarangan naro, digondol tikus kali. Apa digadein buat ini pinjol? Kasihan loh Bu, anak orang mau nyari kerja nggak ada ijazah. Aduh, ijazah tuh kelihatannya kayak sepele, tapi itu berkas yang penting juga loh. Bener-bener nih buat yang pengen lihat gimana
perdebatannya tuh ada tuh sama Cak Armuji, diposting di akunnya Cak Armuji. Tonton aja, kesel beneran, sumpah. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.